Baik, selanjutnya kita akan melakukan checklist pemeriksaan mata luar. Nah, yang pertama kita meminta pasien untuk duduk menghadap pemeriksa. Nah, silakan Ibu duduk menghadap pemeriksa. Nah, setelah ini, kita akan lanjutkan memberikan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan. Nah, Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan mata luar. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai pemeriksaan yang akan kita lakukan, baru kemudian kita akan mengecek palpebra terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kulitnya, posisinya, dan simetritasnya. Nah, kita lihat di sini palpebranya bagaimana, apakah kulitnya apakah ada jejas mungkin, dan juga apakah ada simetrisnya, apakah palpebra kanan dan palpebra kiri itu sama. Nah, dalam keadaan normal biasanya dalam palpebra itu tidak terdapat jejas, kemudian simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap tinggi dan juga panjang dari visura palpebra. Nah, dalam keadaan normal itu antara kantus lateral dan medial sekitar 30 mm. Nah, sedangkan untuk tinggi dari visura palpebra itu kurang lebih 9 sampai 10 mm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bulu mata, baik bulu mata bagian bawah dan juga atas, serta kita harus mencari tahu arah bulu matanya kemana. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bulu mata, kita amati bulu mata kanan dan juga kiri. Nah, apabila bulu mata tersebut masuk ke dalam, itu disebut dengan entropion. Nah, ada juga bulu mata yang tidak teratur atau tidak beraturan. Nah, jika kita dapatkan bulu mata yang seperti itu kita sebut dengan trichiasis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap konjungtiva bulbi. Nah, pemeriksaan konjungtiva pertama kali dilakukan pada daerah visura palpebra. Nah, pada pemeriksaan ini kita lihat konjungtiva bulbinya apakah jernih atau tidak, apakah ada penonjolan, mungkin ada pembengkakan di daerah visura palpebranya. Nah, kemudian setelah itu kita minta pasien untuk setelah kita amati terlebih dahulu, terus kemudian kita minta pasien untuk melihat ke atas dan ke bawah. Sekarang lihat ke atas lebih dahulu. Nah, kemudian lihat ke bawah. Nah, kini bisa kita lakukan intervensi juga untuk bisa membuat bisa lebih mudah melihatnya dengan cara kita lihat ke bawah, Ibu. Nah, kita angkat. Nah, terima kasih. Nah, di sini kita evaluasi apakah sama, apakah ada penonjolan, apakah ada pembengkakan, atau mungkin ada neovaskularisasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap konjungtiva palpebra superior dan inferior. Nah, sini kita lakukan terhadap yang superior terlebih dahulu. Nah, cara dengan menginversikan matanya. Nah, sini kita lakukan kedua mata. Namun di sini akan saya contohkan yang bagian mata sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan cara langsung kita inversikan dengan tangan. Namun jika susah kita juga bisa menggunakan cotton bud untuk membantu mempermudahnya. Nah, permisi ya Ibu, saya lakukan pemeriksaan. Nah, sini kita bisa evaluasi apakah ada penonjolan, apakah ada peningkatan vaskularisasi, bagaimana warnanya, apakah ada jejas dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga lakukan di mata sebelah satunya. Nah, terima kasih Ibu. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada konjungtiva palpebra yang inferior. Nah, kita bisa tarik ke bawah, kita lihat inferiornya bagaimana. Nah, silakan Ibu lihat ke atas. Nah, ini kita bisa evaluasi. Nah, sama apakah ada penonjolan, mungkin apakah ada jejas dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bilik mata depan. Nah, di sini pemeriksaan ini dilakukan dengan sinar, di mana sinarnya kita arahkan baik dari depan maupun dari samping. Di sini kita mengevaluasi kedalaman, kejernihan, apakah ada infiltrat, mungkin apakah ada perdarahan dan lain sebagainya. Di sini kita sinari dari depan atau dari samping, kita amati apakah ada infiltrat, apakah ada perdarahan dan lain sebagainya. Nah, pada pasien ini tidak terdapat, berarti pasien ini normal. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan iris dan refleks pupil. Nah, di sini kita akan pertama kali memeriksa irisnya. Nah, kita di sini amati sama mata kiri dan kanan, kita menggunakan sinar mata kiri terlebih dahulu. Nah, sini kita amati irisnya. Apakah irisnya itu homogen atau heterogen? Nah, pada pasien ini irisnya itu homogen. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Nah, di sini kita menggunakan dua cara, di teknik langsung dan tidak langsung.
Nah, cara langsung kita dengan langsung mengarahkan sinar dari arah lateral ke medial, dari mata kiri terlebih dahulu, lateral ke medial. Nah, di sini kita amati. Nah, apabila refleks pupila itu positif, itu saat kita sinari sinar itu akan melakukan miosis. Nah, itu teknik yang cara langsung. Nah, bila cara yang tidak langsung, kita minta pasien untuk menghalangi mata bagian kiri dan juga kanan. Nah, silakan seperti ini. Nah, kita akan melakukan penyerahan pada mata bagian kiri, di mana apabila mata bagian kiri kita lakukan sinar tapi terjadi miosis kiri dan juga kanan yang kita tidak sinar, itu maka refleks pupilnya itu dikatakan positif. Kita amati di sini. Nah, kita lakukan pada mata bagian kiri saja. Nah, yang kita amati adalah kita amati refleks pupilnya di kedua mata. Nah, apabila mata kanannya ikut lakukan miosis, itu berarti refleks pupilnya positif. Nah, terakhir kita memperhatikan kebersihan lensa pada pasien. Nah, sini kita bersama kita sinari, kita perhatikan lensanya apakah jernih atau tidak. Nah, pada pasien ini lensanya jernih. Baik, sekian dari pemeriksaan mata luar. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.